Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Sudah beliau ini manusia yang mulia, derajatnya paling tinggi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling agung. Dan Nabi Muhammad ini juga secara jasad dan rohani beliau paling sempurna. Kita sering dengar nih Nabi Muhammad ini agung, Nabi Muhammad ini mulia. Tapi bagaimana sih, apa saja sih yang menjadi kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad? Salah satunya tadi, tanda daripada keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad, bahwasanya namanya beliau direndengkan jeung namana Nabi Muhammad. Apal untuk salat asyarah, alam nasyrah, apal untuk sok kumaha? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah. Nalaunan pelan-pelan. Alam nasyrah laka sadrak. Sok ulang dari awal. Bismillah. Sadayana bu, sadayana. Alam nasyrah. Wa rafa'na laka dzikrak. Inna ma'al usri yusra. Wa ila rabbika farghab. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syarah tersebut, wa rafa'na laka dzikrak. Kami agungkan, kami angkat penyebutanmu, atau kami angkat namamu wahai Muhammad. Ahli tafsir semuanya mentafsiri ayat tersebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad. Bagaimana? Dengan merendengkan namanya Nabi Muhammad, disandingkan namanya Nabi Muhammad dengan nama Zat Maha Agung, yaitu Zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala meninggikan namanya Nabi Muhammad. Di surga, kaligrafi yang ada di surga tulisannya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Semoga ini yang hadir semuanya ahli surga insyaallah, sehingga bisa melihat dan menyaksikan kebenaran bahwa kaligrafi yang berada di surga itu tulisannya Allah dan Muhammad. Lalu di mana lagi Allah merendengkan atau menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad? Kapan? Wa dammal ilahu isman nabiyyi ila ismihi idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Kata sahabat yang bernama Sayyidina Hasan bin Sabit, ini sahabat ini sering banget memuji-muji Nabi Muhammad dengan sihirnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala merendengkan, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Kapan? Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan dalam salat yang 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan namanya Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu dengan merendengkan namanya berada di surga. Yang kedua, ketika orang-orang para muadzin mengumandangkan adzan, maka adzan yang gak sah kalau tidak disebutkan namanya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, ketika seseorang bersyahadat untuk masuk ke Islam, syahadatnya tidak bakalan diterima
kalau tidak bersaksi akan kerasulan Nabi Muhammad. Ada soalnya cerita orang kafir, dia pengen masuk Islam cuman syahadatnya hiji, asyhadu alla ilaha illallah, pengennya itu aja, tidak diterima sama Rasulullah. Bukan karena Rasulullah gengsi, bukan, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak sah syahadat orang yang cuma mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kudu ditambih deui naon? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala kalau manggil nabi-nabi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan namanya. Ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Di dalam Al-Qur'an ada. Pernah nemu apa enggak? Pernah baca apa enggak? Jarang baca Al-Qur'an. Kumaha cinta sama Nabi Muhammad apa tidak? Kurang kompak cinta sama Nabi Muhammad apa tidak? Cinta sama Nabi Muhammad apa tidak? Hadirin hadirat, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yaitu Al-Qur'anul Azim. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Azim. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, maka baca Al-Qur'annya. Baca Al-Qur'an kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad itu keluar berbagai macam mukjizat, tapi tidak ada mukjizat yang lebih agung, yang lebih mulia daripada mukjizat Al-Qur'anul Azim. Gak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada mukjizat Al-Qur'an, gak ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Muhammad memasukkan matahari ke lengannya, ke saku lengannya, itu masih mukjizat, yang mana mukjizat tersebut di bawahnya mukjizat Al-Qur'an. Karena semuanya tidak kita saksikan, berbeda dengan Al-Qur'an. Kita masih bisa saksikan sampai saat ini. Tidak ada yang berubah sedikit pun, satu huruf pun tidak berubah, harokatnya pun tidak berubah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan luar biasanya lagi mukjizat Al-Qur'an ini, setiap kita membaca satu huruf daripada ayat Al-Qur'an, itu bakalan menjadi nilai pahala bagi kita. Hoyong teu pahala. Hoyong teu pahala. Sering-sering baca Al-Qur'an, satu huruf wae bernilaikan pahala. Baca Al-Qur'an Al-Fatihah, baca Al-Qur'an 10 ayat sabaraha huruf eta teh 100 huruf, maka 100 pahala kita dapatkan. Makanya yang semangat untuk membaca Al-Qur'an, yang semangat untuk membaca Al-Qur'an. Saya tanya sekali lagi nih. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Kurang kompak, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Sekali lagi, cinta enggak sama Nabi Muhammad? Hadirin hadirat, sifat seseorang yang mencintai itu, sifat sang pecinta itu, sifat orang yang mencintai itu, dia bakalan mencari tahu apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Betul apa tidak? Sifat atau perilaku orang yang mencintai seseorang, dia bakalan mencari tahu apa saja yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Dan sifat orang yang mencintai juga bakalan mencari tahu apa saja yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Itu sifat orang yang mencinta, sifat orang-orang yang benar-benar cinta. Kalau orang-orang benar-benar cinta, bakal mencari tahu apa saja yang disukai oleh orang yang kita cintai, dan apa saja hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang kita tidak cinta, oleh orang yang kita cintai. Itulah cinta yang sejati, hadirin. Jadi kalau benar-benar cinta, kita bakalan cari tahu apa saja yang disukai oleh sang kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad. Untuk apa?
agar kita lakukan. Karena dengan melakukan apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad, bakalan menyebabkan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Dan kita juga harus mencari tahu apa saja sih yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Untuk apa? Agar kita menghindarinya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan, sifat orang yang mencintai itu bakalan mencari tahu apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Kita cinta nih sama Nabi Muhammad, ya cari tahu apa saja yang dicintai sama Nabi Muhammad agar kita bisa melakukannya dan Nabi Muhammad senang gembira akan perilaku kita. Kemudian kita juga harus mencari tahu apa saja sih yang gak disukai Nabi Muhammad agar kita menghindarinya sehingga tidak menyebabkan Nabi Muhammad kesel, Nabi Muhammad sedih kepada kita, Nabi Muhammad malah tidak suka kepada kita. Nah, dari mana kita mencari tahu apa-apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad? Di mana kita mencari tahu apa-apa yang disukai dan tidak disukai oleh Nabi Muhammad? Di mana? Tidak lain, tidak bukan. Kalau bukan di pondok, maka di majelis-majelis ilmu. Kalau bukan di pondok, kalau bukan di majelis ilmu, maka di acara-acara seperti ini banyak disampaikan tentang hal-hal yang disukai oleh Nabi Muhammad dan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau benar-benar cinta, hadirin hadirat, saya mau nanya lagi, benar-benar cinta nggak sih sama Nabi Muhammad? Cinta apa tidak? Kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, kudu semangat hadir majelis ilmu. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa enggak, Bu? Siap apa tidak hadir majelis ilmu? Untuk mencari tahu apa saja yang disukai oleh Nabi Muhammad, hadir majelis ilmu. Siap apa tidak? Siap, Bu? Insya Allah. Hadir majelis ilmu agar kita tahu apa saja yang disukai oleh Nabi Muhammad, agar kita tahu apa saja yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Yang disukai oleh Nabi Muhammad adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita mual terang kita sadayana mun jarang hadir majelis komodai benci ke majelis ilmu, maka cintanya adalah cinta yang dusta. Karena orang yang benar-benar cinta bakalan semangat untuk mencari tahu apa saja yang dicintai oleh, apa saja yang disukai oleh orang yang kita cintai. Makanya semangat hadir majelis ilmu, semangat hadir majelis Asirajul Munawwar. Saya juga di sini rutinan setiap sebulan sekali pada Ahad kedua hadir, disampaikan di situ bagaimana apa saja yang diperintahkan oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang disukai oleh Nabi Muhammad. Ketika kita taat, Nabi Muhammad senang. Dan apa sih yang dibenci sama Nabi Muhammad? Yang tidak disukai Nabi Muhammad itu kemaksiatan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, kita juga nggak bakalan tahu apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang diharamkan oleh Allah, kecuali caranya dengan hadir majelis-majelis ilmu. Makanya semangat hadir majelis ilmu biar tahu, biar benar-benar cintanya diakui ku Allah dan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar Nabi Muhammad cinta ka urang sadayana dan Allah pun ridho ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Gitu hadirin yang semangat. Dan salah satu perintah Nabi Muhammad dan salah satu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya, sehari berapa kali, berapa ayat yang dibaca daripada Al-Quran?
Banyak hal-hal lainnya yang diperintahkan, yang menandakan hal tersebut dicintai sama Nabi Muhammad banyak. Ya salah satunya itu baca Al-Quran. Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Bu, sehari berapa ayat nu dibaca bu dari Al-Quran bu? Bu, kadang teh bu, sabaraha ayat dibaca sapoena bu? Nu pameget sadayana sabaraha ayat nu dibaca dalam sehari? Sabaraha ayat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada dari umatku yang membaca 10 ayat dalam sehari, dia tidak bakalan tercatat sebagai hamba yang lalai. Tapi kalau misalkan dalam sehari terbaca 10 ayat wae, 10 ayat wae oge teu dibaca, maka eta hamba bener-bener lalai. Kabina-bina teuing luar biasa, terlalu eta hamba. Eta umat terlalu palsu cintanya. Oh saya baca 10 ayat, bahkan lebih daripada 10 ayat. Orang setiap sholat saya baca Al-Fatihah, baca kulhu. Eta mau dijumlahkan semua, nah hampir 50 ayat. Sanes eta buka Al-Qur'an, baca Al-Qur'an minimal 10 ayat, biar tidak menjadi umat yang keterlaluan lalaina, biar benar-benar kaciri cinta ka Nabi Muhammad hoyong teu dianggap ku Nabi Muhammad sebagai pecinta sejatinya, hoyong teu sok mulai ti ayeuna dawamkeun istiqomahkeun membaca Al-Qur'an dalam sehari minimal 10 siap apa tidak? Siap apa tidak? Minimal sehari 10 ayat, siap apa tidak? 10 ayat bu, pak, hadirin hadirat teseur 10 ayat masa keni mangkana mun kurang bilang aduh hese pisan baca 10 ayat, tidak sempat untuk membaca 10 ayat, maka keterlaluan, terlalu lalaina ke Allah, terlalu lalaina, ya kan, keterlaluan ke bina-bina teuing. Maka tunjukkanlah cinta kita kepada Rasulullah dengan melakukan apa yang disukai oleh Rasulullah, salah satunya dengan membaca Al-Quran minimal sehari 10 ayat. Dan hadirin hadirat, Nabi Muhammad ini manusia nu sempurna. Nabi Muhammad ini manusia yang sempurna. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad mual bakalan menjadi manusia nu hina. Yakin teu? Yakin teu? Yakin teu? Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, apapun yang dianjurkan ku Nabi Muhammad, kita ikuti, kita turuti, mustahil untuk menjadi hamba nu hina. Yakin teu? Dan siapapun yang mengerjakan apa yang dianjurkan dan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, bakalan menjadi manusia nu terpuji akhlakna, nu mulia sifatna. Yakin teu? Kita harus yakin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu manusia paling mulia. Teu aya dalam diri Nabi Muhammad akhlak nu cacat, akhlak nu goreng, teu aya. Sadaya akhlakna Nabi Muhammad semua anak saya. Sadaya akhlak Nabi Muhammad, sadaya na mulia. Sifat-sifat Nabi Muhammad sadaya na ti A sampai Z, sadaya na adalah sifat-sifat nu terpuji. Hadirin hadirat. Jadi siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ngikuti ajaran Nabi Muhammad, ngikuti perintah dan anjuran Nabi Muhammad, insya Allah bakalan menjadi hamba nu mulia dan bakalan menjadi hamba nu terpuji. Amin ya rabbal. Dan ajaran Nabi Muhammad itu bukan hanya apa-apa yang beliau ucapkan saja. Ya dangukeun kusadayana, dangukeun kusadayana, ieu penting. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu bukan hanya yang diucapkan ku Nabi Muhammad sanes.
Yang kita anggap ajaran Nabi Muhammad adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, tapi ajaran Nabi Muhammad itu mencakup apa yang beliau ucapkan dan apa yang beliau lakukan. Perilaku Nabi Muhammad itu adalah ajaran. Ucapan Nabi Muhammad adalah ajaran bagi kita, dan perilaku Nabi Muhammad juga adalah ajaran dan ilmu bagi kita. Sedikit saya ingin menjelaskan nih, karena yang hadir di sini kebanyakan bapak, ibu semuanya nih, yang insya Allah udah pada nikah. Ya ini ya benar tuh, ibu-ibu udah pada nikah, berartinya bapak-bapak juga udah pada nikah. Ya punten jomblo punten ya. Ya pembahasan untuk orang-orang yang sudah nikah, tapi bagi yang jomblo dan jomblowati ini bakalan bisa menjadi bekal yang berharga untuk nanti setelah menikah. Kita doakan yang belum menikah semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Yang sudah menikah semoga diharmoniskan ku Allah Subhanahu wa taala. Dilanggengkan rumah tangga sehidup sesurga. Amin ya rabbal. Sehidup semati apa sehidup sesurga? Sehidup semati apa sehidup sesurga? Ainu viralna uramena sehidup semati apa sehidup sesurga? Sehidup sama? Mun cek abdi sareng istri masalah sehidup semati kunaon? Hidup bareng-bareng tos maut, sami-sami maut, istri na maut, suami na maut. Ternyata suami na ka neraka, istri na ka papisah kitu mah. Sarangan. Maka yang benar bagi saya sehidup surga. Selama hidup bersama-sama dan di surga pun bersama-sama dengan suami ataupun istri tercinta. Hoyong tebu. Semoga dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini juga bekal bagi yang belum menikah ini, bekal bagi yang belum menikah. Bagaimana sih ajaran Nabi Muhammad SAW dalam berumah tangga? Bagaimana sih berumah tangga yang baik itu, dan apa yang diajarkan Nabi Muhammad ketika seorang suami khususnya? Ketika seorang suami berada di rumahnya itu bagaimana sih, apa saja sih yang dikerjakannya? Sebelumnya Ketahui kalau kita merasa sibuk di luar rumah, Nabi Muhammad jauh lebih sibuk. Pikirannya kalau kita merasa kita banyak pikiran, Nabi Muhammad jauh lebih besar apa yang dipikirkannya. Jauh lebih banyak apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad bukan hanya anaknya, jutaan umatnya. Bukan hanya umatnya yang ada berada di sekitar beliau saja, tapi umat-umatnya yang bakalan muncul setelah beliau wafat. Itu yang menjadi pikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga bekerja. Nabi Muhammad kerja. Nabi Muhammad nimba air hanya untuk mendapatkan imbalan kurma. Bayangkan, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinna para nabi, pemimpinna para rasul. Beliau untuk mendapatkan beberapa biji kurma sampai kerjanya nimba air. Luar biasa, sampai nimba air. Pernah suatu ketika beliau datang kepada seseorang minta kerjaan, akhirnya disuruh untuk nimba air. Upahnya kurma, ternyata timbaannya pegat, putus. Marah yang punya air, marah yang punya sumur. Nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Akhirnya saking marahnya orang tersebut nempeleng Nabi Muhammad. Pemimpin para nabi, Bu, Pak, hadirin hadirat, ini bukan manusia biasa, manusia yang paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala, ditempeleng. Nabi Muhammad ngambek, Nabi Muhammad pulang. Ketika sudah beberapa waktu baru mengetahui ternyata yang ditempeleng itu adalah Nabi Muhammad. Saking dia merasa berdosanya, saking dia merasa bersalahnya, dia potong tangannya yang mana sudah digunakan untuk menempeleng Nabi Muhammad. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah,
saya minta maaf kemarin menempelengmu. Saya tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Kalau engkau itu adalah Nabi Muhammad, kalau engkau itu Rasulullah, maka sebagai bukti tobat saya sudah memotong tangan saya yang saya gunakan untuk menempelengmu. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Reaksi Nabi Muhammad, beliau ambil tangannya dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat yang keluar daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nempelkan itu tangan yang sudah putus, nempel lagi tanpa ada bekasnya sama sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itulah mulianya akhlak Nabi Muhammad. Ditempeleng. Beliau bukannya marah. Orangnya datang kepada beliau minta maaf, sudah bertobat dengan cara memotong tangannya, malah beliau mengeluarkan mukjizatnya dengan menyatukan kembali tangan tersebut. Itulah indahnya akhlak Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga saking mulianya, walaupun pangkatnya adalah pangkat tertinggi di alam dunia, nggak ada yang sebanding dengan Nabi Muhammad. Jangan sama sekali sedikit pun menyamakan seseorang dengan Nabi Muhammad. Jangan sedikit pun menyamakan jasa seseorang, sebesar apapun jasa seseorang tersebut. Kalau kita ngaku muslim, ngaku mukmin, sebesar apapun jasa orang tersebut, jangan dibanding-bandingkan, tong disami-samikan jeung jasanya Nabi Muhammad. Teu aya nu sebanding jeung Nabi Muhammad, teu aya. Para nabi, para rasul pun semuanya di bawah Nabi Muhammad. Komo dari pemimpin-pemimpin sebuah negeri nu mana bisa melakukan kesalahan. Para nabi, para rasul mah semuanya maksum, terjaga, tak aya nu maksiat, semuanya di bawah Nabi Muhammad. Lalu menyanding-nyandingkan, menyamai-nyamai seorang makhluk yang tidak maksum, yang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa, disamikan dengan Nabi Muhammad, itu salah besar. Jadi jangan jangan sekali-kali membanding-bandingkan atau menyamai-nyamai jasa seseorang atau kemuliaan seseorang atau pangkat seseorang dengan kemuliaan dan besarnya jasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini pangkatnya paling tinggi. Tapi beliau tetap dalam kesibukan berdakwahnya, beliau nggak gengsi, beliau kerja. Beliau pun gak gengsi, bahkan sampai dimarah-marahi, sampai ditempeleng pun gak kerja, gak marah, gak gengsi Nabi Muhammad. Sibuk Nabi Muhammad dengan dakwah, mikirkan umat, tenaganya keluar untuk berdakwah, bercucuran darah beliau dalam berdakwah, dihina-hinakan Nabi Muhammad dalam berdakwah, dibilanglah beliau ini orang gila, penyihir, sebagai pemisah antara keluarga, pemecah belah antara keluarga. Luar biasa fitnah-fitnah yang diarahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita mah sudah stres, Nabi Muhammad mah enggak. Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Di samping dakwahnya, beliau masih tetap bekerja. Di samping sibuknya beliau, bagaimana perilaku dan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad ketika di rumah. Bagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, oleh Siti Aisyah, ketika ditanya Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu kalau di rumah bagaimana sih? Nabi Muhammad itu kalau di rumah bagaimana? Apa jawaban beliau? Kana fi mihnati ahli. Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya. Apa pekerjaan keluarganya? Ya bisa beres-beres. Bahkan juga dijelaskan oleh Siti Aisyah, Rasulullah yuhitu saubah, ngajahit bajunya sendiri. Nabi Muhammad ngejahit bajunya sendiri. Istrinya banyak, bisa nyuruh istrinya, tapi Nabi Muhammad masih nyempatkan dirinya untuk menjahit bajunya sendiri. Dalam kesibukannya yang luar biasa, nggak nyuruh istrinya untuk ngejahit sendiri. Bahkan beliau juga ngesol sepatunya sendiri, sendalnya sendiri, disol sendiri sama Nabi Muhammad. Beliau juga ngebantuin pekerjaan rumah tangga. Jadi kalau pengen menjadi suami-suami yang soleh, bantulah pekerjaan istri, bantulah pekerjaan rumah tangga istri. Ketika di rumah nganggur, ini mah teguran buat diri saya sendiri sebenarnya. Nih saya ada istri saya jadi malu nih.
Kalau kita lagi nyantai-nyantai di rumah, tidak capek, istri sedang bekerja, entong sibukkan diri dengan HP, Pak, entong sibukkan diri dengan HP. Tapi apa? Bantu pekerjaan istri. Bener apa enggak, Bu? Betul apa enggak, Bu? Setuju apa tidak, Bu? Begitu juga ibu-ibu, suaminya sudah capek-capek datang, malah tetap ngomean HP, tidak menyuguhkan kopi ataupun teh. Eta juga salah. Setuju apa enggak, Bu? Setuju apa enggak, Bu? Suami datang main HP, apa suguhkan air? Suguhan air. Gitulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Ibu-ibu udah dengar tuh, Nabi Muhammad kalau di rumahnya suka jahit baju sendiri. Tahu-tahu suaminya lagi sibuk, ada bajunya yang sobek, ibu bisa ngajahit. Kata suaminya, jahitin dong baju saya. Entong, jika Nabi Muhammad tuh jahit sendiri. Tak salah juga, Bu. Itu salah juga. Menjadi istri yang soleha selama suami membutuhkan dan ibu-ibu mampu untuk membantunya, maka bantulah apa yang dibutuhkan oleh suami ibu. Paham apa tidak, Bu? Ini yang suami paham apa tidak? Nah, yang belum menikah, semoga ini menjadi bekal sesudah menikah. Yang suami harus ngertiin, jangan asal-asalan ngambek sama istri. Istri punya kesalahan dalam pekerjaan rumah tangga, tong asal ngambek, ngebantu oge henteu. Sibukna udah di rumah malah nyuekeun istri, lebih sibuk ke HP. Istri aya salah malah diambek-ambek. Salah juga. Apa yang benar? Bantu pekerjaan istri semampunya. Ibu pun seperti itu. Jadilah istri yang salihah. Semampu apapun, ibu bantulah pekerjaan suami. Ringankan beban suami, ringankan beban pikiran suami. Siti Khadijah itu, Bu, kaya raya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, kaya raya pisan Siti Khadijah itu. Siti Khadijah sebelum nikah sama Nabi Muhammad kaya raya. Tapi semenjak nikah sama Nabi Muhammad, di akhir hayatnya Siti Khadijah, seluruh hartanya Siti Khadijah habis semuanya. Nangis Siti Khadijah ketika beliau sudah dekat-dekat mau meninggal, harta semuanya habis. Beliau menangis. Ditanya sama Rasulullah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Yang tadinya engkau kaya raya, hartamu habis karena membantu perjuanganku. Engkau korbankan hartamu demi perjuanganku. Engkau korbankan dirimu untuk menghiburku. Apakah engkau menangis karena menyesal menikah denganku? Apa jawaban Siti Khadijah? Ya Rasulullah, saya menangis bukan karena menyesal menikah denganmu. Saya menangis karena bingung bagaimana lagi saya membantu perjuanganmu. Sedangkan jasad saya sudah rapuh, jasad saya sudah tua, saya tidak memiliki kekuatan, dan harta saya pun sudah habis ya Rasulullah. Lalu bagaimana lagi saya membantu perjuanganmu ya Rasulullah? Itulah seorang perempuan yang salihah. Bapak-bapak kalau mau jadi suami yang soleh, contohlah Nabi Muhammad. Ibu-ibu kalau pengen menjadi istri yang solehah, contohlah Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak pernah membebankan sedikit pun Nabi Muhammad, gak pernah. Yang ada Nabi Muhammad punya beban pikiran, punya kecapean. Yang meringankan bebannya siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah jangankan minta uang ke suaminya Nabi Muhammad, yang ada hartanya yang begitu banyak dihabiskan semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Jadi kalau bapak-bapak nih, para laki-laki ataupun yang calon-calon suami, kalau pengen menjadi suami yang soleh, contoh siapa? Contoh Nabi Muhammad. Ibu-ibu kalau pengen menjadi istri yang solehah, contoh siapa? Contoh Siti Khadijah. Siapa apa tidak? Bu, siapa apa tidak nyontoh Siti Khadijah? Nih bapak-bapak, siap nggak contoh Nabi Muhammad?
Kalau nggak nyontoh Nabi Muhammad mau nyontoh siapa lagi? Ibu-ibu kalau nggak nyontoh Siti Khadijah mau nyontoh siapa lagi? Nah, semoga yang hadir semuanya di sini bisa nyontoh Nabi Muhammad. Yang laki-laki bisa menyontoh Nabi Muhammad, yang perempuan bisa mencontoh Siti Khadijah. Amin ya rabbal. Sehingga rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang barokah, rumah tangga yang penuh rahmat, rumah tangga yang diridhoi ku Allah, rumah tangga yang bakalan membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita sholawatan bareng-bareng, kita sholawatan. Kita basahi lidah kita, kita hiasi lidah kita, bukan dengan lipstik dan yang lain-lainnya, tapi sekarang kita hiasi lidah kita dengan membaca sholawat. Siapa apa tidak? Siapa apa tidak? Siapa apa tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim dah sadayana ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Maulana salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabirana al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala nami. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya tanya kepada semuanya, cinta sama Nabi Muhammad? Rindu sama Nabi Muhammad? Rindu sama Nabi Muhammad? Ayo sekarang yang merasa rindu, yang merasa cinta, sing tarik sholawatannya. Siapa apa tidak? Sing tarik siapa apa tidak? Sing tarik siapa apa tidak? Sekarang nggak pakai backing vokal, semua backing vokal semua yang hadir di sini. Ustadz nggak ada yang pakai backing vokalnya semua yang hadir di sini. Siapa apa tidak? Sing tarik baca sholawatnya. Maula ala habibika khairil da'ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Maula ala habibika khairil
خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لا طيب يعدل تربا دم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق sekali dari مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على سيدنا ومولانا محمد. Ya Allah, semoga yang hadir di sini semuanya ya Allah adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada kekasihmu Muhammad. Ya Allah, semoga yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, semoga yang hadir di sini semuanya mendapatkan cinta kekasihmu Muhammad.
Ya Allah, semoga yang hadir di sini semuanya Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam keadaan sukacita akan kelahiran Nabi Muhammad, maka kumpulkanlah kami di surga-Mu Engkau ya, di surga-Mu ya Allah, dengan rasa penuh sukacita, kebahagiaan, kebanggaan karena bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan mata ini daripada memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, di alam dunia kami belum pernah memandang wajah Nabi Muhammad. Semoga nanti kelak di akhirat, khususnya di hari kiamat, ya Allah, kami adalah orang-orang yang termasuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, di alam dunia kami tidak berkumpul secara langsung dengan kekasih-Mu Muhammad. Semoga nanti hari kiamat kami berkumpul bersamanya, berada di bawah liwanya ya Rasulullah, berada bersama dengan Rasulullah di surganya. Dan semoga ya Allah, tangan ini saat ini belum pernah menjabat dan mencium tangannya baginda Nabi Muhammad. Semoga kelak nanti di surganya kita bisa mencium aroma harumnya semerbak yang dari tangannya, keluar daripada tangannya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ampuni ya Allah segala dosa mata kami ya Allah, agar kami pantas untuk bisa mendapatkan itu semuanya ya Allah. Ampuni dosa seluruh tangan-tangan kami ya Allah, agar kami pantas untuk menjabat tangannya Nabi Muhammad. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, agar kami termasuk orang-orang yang bisa pantas untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, me tausiah fikir sana Al Habib Al Habib Muhammad Abdullah bin Hasan bin Faqih sudah disampaikan, yang mana mudah-mudahan